HP mah tiasa langsung ninggalin aplikasi. Kita nu ieu aya saya. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Hadirin ikhwatul iman jamaah Baitur Rahman yang Allah muliakan, kajian hari ini kita mengkaji qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran yang bisa memberikan solusi untuk diri dan masyarakat. Bagaimana kita bisa menata diri kita dan masyarakat sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran. Kaidah yang akan kita bahas pada pertemuan kedua kali ini adalah kaidah yang kedua, di mana kaidah yang dulu pernah kita bahas. Kaidah pertama itu waqulu linnasi husna, surah Al-Baqarah 83. Kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyatu, adalah surah Al-Baqarah juga ya, ayatnya 216. Tetapi nanti disanding dengan surah An-Nisa sebagai tafsiran dari Al-Baqarah tadi ya. Surah An-Nisa ayat 19. Di makalah tentunya tidak rapih ya, kurang rapih karena itu aslinya kitab, terus dicoba diterjemahkan, itu apa adanya. Ada yang diterjemahkan, ada yang tidak gitu ya. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 216 ini jadi kaidah. Ini jadi kaidah, di mana di sini dijelaskan bahwa penggalan dari ayat ini, karena ini lengkap ya, panjang juga. Penggalan di sini ada kalam, ada kalimat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Semoga saja apa yang kalian benci itu menjadi kebaikan. Sebaliknya apa yang kalian cintai jangan-jangan itu adalah keburukan. Nah, ini kaidah. Maka beliau Syekh Al-Ustad Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil, Syekh Al-Muqbil hafizahullahu taala, beliau menjelaskan hadhihi qaidatun azimatun. Ini kaidah yang agung. Laha atharun balighun fi hayatil ladzina wa'auha. Ada dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita dan bisa menjadi petunjuk, di mana kaidah ini mempunyai silah, mempunyai hubungan dengan salah satu dasar keimanan, yaitu iman terhadap qada dan qadar. Nah, kata beliau ya. Jadi rukun iman ada 6. Nah, satu di antaranya adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman terhadap qada dan qadar kalau bahasa kita ya. Iman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, ini jadi silah, ada hubungannya. Sehingga di Al-Baqarah ini hakikatnya ini membahas tentang apa? Perang ya, fardul jihad fi sabilillah, kewajiban kita berperang di jalan Allah. Artinya perang itu tidak kita sukai gitu. Perang melawan musuh ya, perang nyata nih, perang fisik, itu tidak kita sukai. Sehingga nanti di akhir ayat ini
wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Moga-moga saja apa yang kalian tidak suka dalam hal perang, kalau lihat dari ayatnya, dalam hal perang itu khairul lakum, bisa jadi yang terbaik bagi kalian. Kan teka artinya kurang. Makanya ini penting jadi kaidah. Jadi kaidah. Yang kedua, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, dan moga saja yang kalian cintai atas sesuatu itu wa huwa syarrul lakum, jangan-jangan itu jadi keburukan. Apa yang kita benci bisa jadi kebaikan, apa yang kita cintai bisa jadi keburukan. Menunjukkan ini jadi kaidah. Nah, nanti di berikutnya ya, nanti dibaca, kita acak cara membacanya. Kata Syekh Al-Muqbil, ini adalah masuk ke wilayah alamun badaniyun. Halaman 2 kalau tidak salah di situ ya. Alamun badaniyun. Alamun badaniyun itu adalah sakitnya itu badan, fisik, karena perang. Karena di perang alamun badaniyun. Sakit yang itu hubungan dengan badan kita. Jadi misal kita terluka dalam perang, itu takrahu, tidak kita sukai, tapi bisa jadi terjadi kebaikan bagi kalian. Tetapi ingat, berperang fisabilillah itu untuk mempertahankan agama. Maka kata beliau, ini wilayah diniyah, keagamaan. Kita berperang untuk mempertahankan agama. Walaupun alamun badaniyun, walaupun ada rasa kita sakit secara fisik. Ya dalam perang kan begitu, bahkan kematian kan. Kematian. Sehingga di sini memberikan arahan bahwa surah Al-Baqarah ayat 216 ini ingin mengantarkan kepada kita bahwa ini hubungan dengan sakit badan, fisik. Dan tetapi ini berhubungan dengan diniyah, agama. Wa hadzal khairu al-mujmalu. Kebaikan di situ mujmal. Maksudnya begini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Khair itu apa? Global yang ini. Apa yang kalian benci, semoga ini jadi kebaikan. Nah, ini mujmal kata beliau. Fassarahu qaulahu ta'ala. Lalu ditafsirkan di dalam firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa. Kalau yang Al-Baqarah 216 ini membahas tentang alamun, pakai hamzah ya, alamun, adzabun alim, bukan alamun, alamun pakai hamzah. Kepedihan alamun itu ya, sakit. Kalau alamun itu nama kan. Nah, kata beliau ini yang apa yang ada di dalam surah An-Nisa itu bukan masalah alamun badaniyun, bukan masalah sakit fisik. Kalau di surah An-Nisa ayat 19 kata beliau imsakul mar'ati ma'a karahiyatiz zauj, berarti dalam masalah rumah tangga. Di dalam masalah rumah tangga bagaimana teksnya? Lihat di makalah fa in tumuhunna, maka jika kalian tidak suka terhadap istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, semoga saja apa yang kalian tidak suka itu wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran, Allah akan menjadikan pada sesuatu yang tidak kalian sukai itu khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Nah, di dalam rumah tangga bukan masalah fisik, bukan alamun badaniyun, bukan. Jadi kira-kira apa Bu dalam rumah tangga? Di sini ada ya, di sini ada. Alamun nafsiyun. Nafsi itu jiwa. Sakitnya jiwa di rumah tangga mah. Ya, misalkan sampai ke cerai gitu ya. Apakah karena tolak atau khulu'? Cerai akhirnya, maka itu menjadi alamun nafsiyun, bukan alamun badaniyun, lain nyeri awak gitu, tapi nyeri hati. Nyeri hati itu. Berarti hubungan bukan masalah agama. Kalau dalam bab begini, ini mah dunyawiyah kata beliau.
masalah duniawiyah. Dah biasanya, tapi tidak semuanya. Permasalahan rumah tangga itu biasanya masalah duniawi, biasanya ya. Kalau tidak dibarengi dengan keimanan ya. Nah, khairan katsiran di sini menafsirkan, menjelaskan khairan yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, dan itulah ayat pertama yang nanti akan kita bicarakan tentang hal ini. Berarti masalah kepedihan atau masalah sakitnya fisik dengan masalah sakitnya psikis itu kita alami. Tetapi kaidah ini ingin mengantarkan apapun yang kita alami, asa gitu. Asa teh semoga yang kita tidak sukai ini jadi kebaikan. Bukan hanya dalam rumah tangga. Makanya ada bagaimana memaknai kaidah ini. Lihat halaman berikut. Dia can halaman berikut ini. Di sini dijelaskan annal insana qad yaqa'u lahu syai'un minal aqdaril mu'limah. Sesungguhnya manusia kadang-kadang terjerumus terhadap sesuatu yang menjadi takdir yang pedih. Aqdar mu'limah itu takdir yang pedih, yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Yang itu tidak disukai oleh jiwa kita. Mungkin saja kita menjadi keluh kesah, bahkan kita merasa bersedih dan menyangka bahwa takdir itu tidak kita inginkan. Tetapi ingat, di balik itu semua yusbihu khairan alal insan, bisa saja menjadi kebaikan bagi manusia min haitsu la yadri, di mana dia tidak tahu di mana ya kebaikannya. Ya ketika berumah tangga contohnya, kalau yang tadi real ya, berumah tangga harus cerai. Kan cerai itu kata yang tidak disukai dalam rumah tangga. Bahkan sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah tolak. Kan Nabi bersabda jelas ya, abghadul halali at-tolak. Jadi sesuatu yang halal tapi dibenci. Engkau halal tapi dibenci, talak gitu. Itu kan tidak disukai. Tapi bisa saja yang ditakdirkan tadi menjadi kebaikan bagi manusia itu min haitsu la yadri, di mana dia belum mengetahui naon ya hikmahnya. Atau sebaliknya gitu. Sebaliknya, kalau yang tadi takdir yang buruk ya, yang menyedihkan, yang membuat dia itu galau dan sebagainya, bisa saja kebaikan. Atau sebaliknya, begitu banyak manusia, saya bacakan saja ya, begitu banyak manusia yang berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang baik, bahkan terus mencari jalan untuk mendapati kebaikan itu. Tetapi akhirnya dengan perkara yang itu justru sebaliknya, inginnya kebaikan, ternyata jadi keburukan. Inginnya kita mendapatkan sesuatu yang kita cintai, justru itu jadi keburukan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa saja yang kalian cintai, sukai, nikmati, bisa saja itu syarrun, jadi buruk. Oleh sebab itulah lihat, kalau kita memikirkan tentang dua ayat yang tadi ya. Ayat pertama surah Al-Baqarah, ayat kedua surah An-Nisa. Nah, yang tadi kita jelaskan, alamun badaniyun wa jismiyun, yang ini ya. Sakit jiwa, sakit diri, sakit fisik. Kalau di An-Nisa itu adalah sakit jiwa dalam hal rumah tangga. Karena kalau lihat tafsirnya lumayan panjang juga ya, bahas tentang itu semua. Nah, kata beliau nih, apabila Anda bertafakur memikirkan tentang ayat jihad di surah Al-Baqarah, Anda akan mendapatkan bahwa ayat itu sedang membicarakan tentang ibadah. Di antara ibadah-ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua surah An-Nisa. Andai kita pikirkan tentang surah An-Nisa, itu ada hubungan duniawiyah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Jihad. Jihad pan ibadah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama yang tadi, alamun badaniyun dengan alamun nafsiyun. Idzan, kata beliau, kalau begitu kita dihadapkan
atau di hadapan kita ada kaidah yang akan menghadapi keadaan yang berbeda tadi, ya, baik diniyah atau dunyawiyah, baik badaniyah ataupun nafsaniyah, baik menghadapi tentang agama atau keduniaan, atau juga menghadapi badan, fisik dan juga kejiwaan. Nah, kaidah ini yang akan menjadikan kita lebih nyaman. Karena ingat kata beliau, seorang manusia dalam surah Al-Balad ayat 4 itu Allah menegaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad teh naon? Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan kabad. Kabad teh melakukan sesuatu perjalanan hidup yang payah. Kabad, kabid ya. Ini payah, apakah dari perjalanan hidup kita ya, dari mulai kita lahir itu kan payah. Lemah fisik kita, terus 2 tahun, 3 tahun, kemudian batita, balita, remaja, dewasa, tua, meninggal, itu kan kabad. Kabad, maka jelas ketahuilah bahwa mengamalkan kaidah Qur'aniyah ini dalam kehidupan, kata beliau, min a'dhami ma yamla'ul qalbu tuma'ninatan wa rohatan. Kalau kita, saya, ibu, bapak mengamalkan ini, qalbu kita akan terisi dengan ketumakninahan dan ketenangan. Tuma'ninatan wa rohatan. Tumakninah gitu. Kalau kita merasa mengamalkan ini ya mengamalkan tadi, wa'asaan takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu benci semoga jadi kebaikan, apa yang kalian cintai semoga bisa saja menjadi keburukan. Nah, ini akan mengisi dalam qalbu kita tumakninah. Cing naha bu batumakninah bu. Kalau mengamalkan tadi keburukan ini ketidaksukaanmu itu terhadap sesuatu semoga jadi kebaikan. Tapi kecintaanmu terhadap sesuatu bisa saja menjadi keburukan. Katanya ini, kata Syekh Al-Muqbil, bisa menjadikan yamla'ul qalba tuma'ninatan wa rohatan. Aya di dinya? Ayanya. Mu aya gitu nya. Nu kapendak. Nu kapendak aya teu kapendak aya. Sengaja saya bacakan saja ya. Jadi tumanina, memang betul tumanina. Sesuatu yang menimpa kita sebagai musibah, tumanina qalbu kita. Apakah hubungan dengan badan, sakit misal, ataukah hubungan dengan jiwa, ketidaknyamanan hidup, atau kebimbangan, keraguan. Nah, dengan adanya itu akan tumanina. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min ahammi asbabi daf'il qalaq alladzi asafa bi hayatin katsiratin katsirun minan nas. Justru di antara yang paling penting penyebab kebanyakan manusia dalam kehidupan itu qalaq, kegundahan. Gundah gulana, pokona mah hirup teh loba kahariwang, loba salempang. Nah, dengan memaknai ini itu akan semakin yakin bahwa ini adalah takdir dari Allah, ya. Baik yang tadi yang mengenakan atau yang tidak, itu yakin itu takdir dari Allah. Nah, itu pengantar beliau. Kemudian beliau mengatakan, andaikan kita membulak-balikan kisah yang ada dalam Quran, lembaran-lembaran tarikh, dan kita melihat dalam kenyataan, tentunya kita akan mendapatkan ibrah, pelajaran yang banyak supaya kita ingat ya terhadap sebagian itu, dan semoga saja kejadian-kejadian yang ada dalam Quran, dalam lembaran tarikh menjadi salwatan, pangbeberah mana ya, menjadi pelipur lara. Karena apa? Karena ada ibrah. Aya sabaraha kisah di dia? 6-nya. Nah, kita cek satu demi satu. Andai kita melihat
Quran, melihat sejarah atau kenyataan dalam kehidupan kita. 3 sorotan utama, termasuk hadis ya. Nanti dijelaskan. Kata beliau hafizahullah taala, yang pertama kisatu ilqai ummi Musa liwaladiha fil bahri. Kisahnya ibunda Musa alaihissalam ketika beliau membuang anaknya yaitu Musa. Kemana dibuangnya? Ke laut. Ini yang dimaksud wa'asaan takrahu. Kan tidak disukai. Ini semuanya tidak disukai. Wa'asaan takrahu, tidak disukai. Sok sahak indungna nya anu tega micen orok sorangan ka laut, ka Pangandaran urang. Mun teu ka Pangandaran daet di Ciburuy. Indung nu manu nu tega kitu nya. Tetapi tadi wa'asa an takrahu syai'an. Maka kata beliau, maka Anda jika memikirkan tentang kisah tadi, Anda akan dapatkan yang tidak disukai oleh Ummu Musa dengan menenggelamkan atau dengan membuang anaknya itu, ternyata anaknya itu berada di tangan keluarga Fir'aun. Dan bersamaan itu muncullah efek-efek yang baik, hasil, akibat yang baik, dampak yang baik di hari yang akan datang. Ini yang menjadi ibrah, penutup kaidah yang tadi, yang wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum tu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Nah ini Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui, kalian tidak tahu. Nah, jadi Pak Bu, kisah Ummu Musa yukabad kalau di kisah Israiliyat ya. Ummu Musa itu kan yukabad. Nah, Ummu Musa itu membuang anaknya, itu kan ketidaksukaan beliau. Tetapi lihat ending, akhir kehidupan Ummu Musa, beliau bisa, yang tadinya hidupnya di lembur, bisa ke istana, bisa menyusui Musa bayinya, bisa diberikan makanan yang lezat, digaji deh sok. Jadi kita menghadapi kehidupan Pak Bu, ikhwatu iman, jangan berpikir negatif, jangan berpikir suudzon, termasuk pandemi. Pandemi itu jangan banyak suudzonnya, berburuk sangka kepada Allah, husnuzon saja, berikan yang terbaik, karena mungkin saja Allah berikan ujian ini untuk yang terbaik, gitu. Karena di balik itu ada hikmah yang dimana tadi tegaskan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, kalian yang tidak tahu. Berarti ada hikmah kalau kita membaca tentang Ummu Musa alaihissalam ya, ibunda Nabi Musa. Tidak saya panjangkan ya, karena ini hanya ibroh-ibroh ya. Yang kedua apa? Wa ta'ammal, coba perhatikan oleh Anda fi qissati Yusuf alaihissalam, tentang kisah Yusuf alaihissalam, alaihissalatu wassalam. Tajidu anna hadhil ayata muntabiqatun tamamul intibaq ala ma jara lahu wa li abaihi Yaqub alaihi salatu wassalam. Ketika kita melihat, memperhatikan kisah Nabi Yusuf di surat naon Bu? Surah Yusuf patutnya. Kisah Yusuf di surah Yusuf, dan ahsanal qasas itu tadi. Kisah yang terbaik. Perhatikan bagaimana penderitaan Nabi Yusuf yang di ayat Al-Baqarah tadi, wa asa an takrahu. Sehingga sepertinya ini adalah sesuatu yang tidak dia sukai. Contohnya kisah yang mananya? Nah itu, Nabi Yusuf digeburuskeun ka sumur. Terus ka sumur. Baik buruk? Buruk gitu. Takrahu, kalian tidak suka. Tetapi wa huwa khairun lakum. Tuh hebatnya di sini. Cek urang mah eta teh aduh nyaan telenges pisan gitu. Putra-putra Nabi Yakub
Yakub itu diberi gelar Israil, putra-putra namanya Bani. Nah, itu teh Bani Israil. Tah cikal bakal Bani Israil teh di dieu tah. Nah, karena ibu hati-hati ibu, pemibu nuju hamil atau mantu lagi hamil itu harus ditimbang-timbang kalau membaca surah Yusuf. Bisi gitu. Bisi naon? Digebruskeun ke sumur. Kulancekna. Ya, Kang Dadi hati-hati bilih kayak gitu. Ieu mah orang bacaan supaya ganteng ya budak teh baca surah Yusuf. Naing geus gedena dikunculumkeun ka sumur, ka Ciburuy dilelepkeun ya. Boah-boah itu naon. Nah, karena kisah Yusuf memang muklimah gitu. Membuat dia itu sedih. Tapi lihat nanti endingnya kan, Masya Allah itu dari mana itu deh? Dari Syam kan ya? Dari Syam nanti dibawa ke Mesir. Di Mesir bertumbuh terus-terusan dan ternyata punya paras yang tampan gitu. Sehingga terpesona orang yang ada di sekitar itu, termasuk Imro'atul Aziz, istri raja itu, terpesona sampai ingin melakukan fahisyah, kemungkaran kepada Nabi Yusuf. Singkat cerita tidak jadi dihakimi atau disidang. Ternyata Nabi Yusuf ya, bukan Nabi Musa. Nabi Yusuf lebih memilih bebas atau lebih memilih penjara? Tuh, tadi digebruskeun ka sumur, ayeuna digebruskeun ka penjara. Nah, budak teh di penjara terus, baheulana maca surah kudu kuat. Jadi menunjukkan Nabi Yusuf itu luar biasa ya, hikmahnya itu banyak. Di penjara beliau husnuzon, bisa mentakwil mimpi. Nanti ketika keluar, akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf nanti dinobatkan sebagai raja oleh raja yang tadi, yang aziz tadi. Jadilah raja Mesir. Raja Mesir itu kan Firaun, gelar Firaun itu raja Mesir. Jadi Nabi Yusuf pernah menjadi Firaun. Tapi yang dimaksud Firaun di sini adalah raja Mesir. Raja Mesir itu gelarnya Firaun, Kisro, terus Kaisar, terus Firaun. Kalau Firaun raja Mesir. Nah, Nabi Yusuf itu pernah menjadi raja Mesir. Nah, nanti ada pernyataan dia itu Firaun. Maksudnya bukan Firaun Nabi Musa, tapi beliau itu pernah menjadi raja Mesir. Dan singkat cerita, kakak-kakaknya itu termasuk Bunyamin datang dari Syam, dari Filistin, datang ke Mesir, dan semuanya itu mereka tunduk sujud karena hasil dari mimpi beliau dulu ketika di rumahnya bersama bapaknya Yakub, ibu dan keluarganya. Apa yang beliau mimpi? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku bermimpi ada 11 bintang, matahari, bulan, mereka semuanya sujud kepadaku. Maka kata bapaknya, la taqsus ru'yaka. Jangan kamu kisahkan mimpimu itu kepada kakak-kakakmu, lamun apal bahaya. Berarti Nabi Yakub sudah punya prediksi berdasarkan wahyu dari Allah, nanti akan sujud. Dan qadarullah 11 kakak beradiknya itu sujud, termasuk matahari dan bulan. Itu diibaratkan bapak dan ibunya, semuanya sujud. Tetapi seorang anak yang soleh, bapaknya, ibunya disimpan di kursi kerajaannya, menunjukkan dihormati gitu. Nah, berarti lihat kisah yang kedua tentang Nabi Yusuf itu teh wa asa an takrahu syai'an, itu teh tidak disukai, tetapi kata Allah wa huwa khairul lakum, itu menjadi kebaikan bagi kalian. Nomor 2 itu ya. Nah, nomor 3 tentang siapa ini? Bismillah. Nabi Khadir fi qissatil gulami alladzi qatalahul khadiru. Tentang kisah seorang anak
Gulam teh anak kecil. Ya segede Afkar lah, kecil ya. Atau di atas itu, di bawah itu gulam. Pokoknya gulam itu anak yang belum balik gitu. Gulam teh. Kisah tentang seorang anak kecil yang dibunuh Nabi Khidir. Dibunuh ku Nabi Khidir itu berdasarkan surah Nabi Khidir di surat apa? Nah, itu Al-Kahfi. Kita malam Jumatan sering baca Al-Kahfi. Kahfian. Kalau dulu Yasinan, sekarang Kahfian ya. Nah, di antara surah Al-Kahfi itu membicarakan tentang Nabi Khidir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Coba perhatikan. Anak kecil itu dibunuh. Itu kan wa'asaan takrahu, itu teh ketidaksukaan diri kita terhadap perlakuan itu. Lihat di surah Al-Kahfi. Azka baca. Adapun anak kecil itu di mana bapaknya, ibunya orang mukmin. Kata Nabi Khidir, kami takut nanti anak ini bedagong kanu jadi ibu bapakna. Tugyanan wa kufron, bahkan kafir anak ini kalau nanti sudah besar. Maka kami ingin, kata beliau ya, maka kami ingin agar Allah menggantikan bagi kedua orang tua itu terhadap anak yang sudah saya bunuh itu khairan, yang terbaik, yang lebih baik, zakatan wa aqraba ruhma. Berarti secara logika ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil ini anu tetuah tedosa gitu ya, dibunuh oleh Nabi Khidir, maka secara logika Nabi Musa komentar. Ya komentar kan satu acana tentang kisah naon eta? Safina, parahu, bolongan. Komentar. Ayat tanah ada rumah yang mau roboh, kudu nama dihancurkan, ieu mah ngadon dibangun. Terakhir yang ini. Aya budak keur ulin kelencengkeun. Kan tidak disukai, asaan takrahu syai'an, tidak disukai itu teh. Maka komentar Nabi Musa, wah cenah ieu mah geus teu bener ya gitu. Makanya ini hikmah ya. Kalau kita pengen membongkar Al-Kahfi itu unik, menarik kajiannya. Ternyata ujian Nabi Musa itu adalah tentang ujian tentang tolab ilmu. Apa yang harus kita munculkan dalam tolab ilmu, Pak Bu? Sabar. Kesabaran tingkat tinggi. Nabi Musa melihat 3 keadaan itu tidak kuat. Padahal sebelumnya Nabi Khidir pernah mengatakan, moal sabar anjeun mah. Berarti punya ilmu laduni gitu. Nabi Khidir, tapi kade urang lamun aya budak dibunuh teu meunang ya. Kita bukan Nabi Khidir ya. Kang Dadi aya non, aya imah, aya non, aya parahu, aya mobil, kempesan entong. Itu khusus Allah berikan ilmu laduni. Maksudnya ilmu yang Allah berikan di mana nanti masa depan anak ini begini. Karena 3 itu semuanya masa depan. Masa depan. Tapi intinya ketika tolab ilmu sabar ya. Sabar, harus bersabar. Terus belajar baca Quran kan sabar. Mungkin 1 tahun belajar menghafal santri di sini 1 tahun. Ibu belajar bahasa Arab itu mungkin berlama-lama, sudah berapa tahun, bersabar saja. Maka nanti Allah akan berikan ilmu. Tah Nabi Musa itu tidak mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir. Khidir mun ieu mah. Sering terdengar tuh Khidir. Dan orang Arab hese macana Pak. Khidir. Kho dengan dod kan, Khidir hese, lebih enaknya Khodir. Tapi jarang terdengar Khodir namanya, lolobana
Khidir. Nah, di sini nah lihat, kam min insanin, begitu banyak manusia yang Allah tidak takdirkan Allah berikan rezeki anak. Kan banyak di rumah tangga kemudian tidak punya anak, kan banyak manusia seperti itu. Banyak rumah tangga yang belum Allah takdirkan punya keturunan. Fadhaqa lidzalika sadruhu, dadanya menjadi sempit, kan gitu. Nah, ini secara tabiat bahkan semestinya mesti diteruskan. Ini adalah kesedihan yang mendalam, perasaan yang membuat seseorang itu dalam kehidupan itu kan tidak ini. Kenapa? Ini muklimah. Jadi orang tuanya kalau melihat ada anaknya seperti itu dibunuh, ya bakal menderita. Kenapa? Karena keturunannya seperti itu. Tapi kelak kemudian katanya dalam sejarah Israiliyat nanti akan diberikan lagi keturunan yang soleh di kisah Israiliyat. Karena Nabi tidak menjelaskan terusnya. Itu yang ketiga ya, yang ketiga ringkasannya itu. Yang keempat, fi muqaddimati ghazwati Badrin. Nah, di permulaan perang Badar. Nah, ini di zaman Nabi kita. Surah apa itu? Al-Anfal. Coba baca 5 dan 6. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Sebagaimana Rabbmu mengeluarkanmu dari rumahmu dengan cara benar. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Perang Badar itu perang pertama kali. Sehingga lihat, wa inna fariqan minal mu'minin, dan sesungguhnya ada sekelompok kaum mukminin lakarihun, tentunya tidak suka adanya perang. Kembali ke yang tadi, artinya perang itu kan tidak disenangi. Wa asa an takrahu ya. Dan Allah itu banyak ya mencatat kebaikan bagi kaum mukminin, izzah bagi kaum mukminin, haibah bagi kaum muslimin setelah perang ini, setelah perang Badar, di mana sahabat Nabi itu sebelumnya tidak suka untuk memilih perang. Kan perang Badar awalnya. Perang Badar itu kaum muslimin kan baru perang. Perang-perang awal kan ada memang dalam sejarah, tapi tidak terlalu besar. Perang Al-Abwa, perang yang lainnya itu kan ada. Tapi yang terbesar itu perang Badar, mesti menghadapi orang-orang Quraisy yang dulu mereka mengintimidasi dan menyiksa sahabat ketika di Makkah. Kan keong siun gitu. Tetapi setelah itu Allah berikan kekuatan bagi kaum muslimin, ternyata menang di perang Badar. Yang awalnya sulit, susah. Nyanyi tuh perang Badar 300 sekian sahabat harus menghadapi 1000 pasukan yang lengkap. So kebayangnya keengna gitu. Keengna dengan peralatan yang canggih saat itu ya, dengan peralatan yang lengkap, sedangkan para sahabat apa adanya, dan sahabat baru pertama kali perang menghadapi kafir Quraisy di saat itu. Nah, itu di ayat Quran. Sampai 5 kisah ya. Banyak sesungguhnya kisah-kisah yang ini. Kemudian kita masuk ke sunnah, ke hadis. Nomor 5. Tentang siapa itu? Tentang Ummu Salamah. Ketika itu suami Ummu Salamah, siapa namanya? Tong bingung. Abu Salamah. Suami Ummu Salamah itu Abu Salamah. Ketika Abu Salamah, yaitu suaminya Ummu Salamah meninggal, Ummu Salamah kan merasa sedih, Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tambahkan lagi, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li atau wakhluf li, ada dua bacaan, khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku ini dan berikanlah ganti yang lebih baik dari musibah ini. Kata Ummu Salamah, la akhlafallahu lahu khairan minha. Sebenarnya Allah tidak akan memberikan ganti yang lebih baik dari almarhum gitu, dari Abu Salamah. Kan kematian itu sesuatu yang takrahu, wa asa an takrahu itu teh. Ketika Abu Salamah meninggal, aku berkata, kata Ummu Salamah, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Cing cenah, siapa di antara kaum muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah. Rumah yang pertama kali di mana Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Summa inni qultuha fa akhlafallahu li Rasulullah. Ternyata ada pengganti Abu Salamah. Yang awalnya Ummu Salamah berpikir siapa yang lebih baik daripada suaminya. Ternyata akhlafallahu li Rasulullah. Allah gantikan beliau dengan kehadiran Rasulullah. Maka Ummu Salamah ditikah oleh Rasulullah. Tuh. Awalnya teh saha cenah. Kan awalnya begitu. Makanya husnuzon Pak Bu dalam segala kehidupan, wabil khusus yang tidak kita senangi. Kita tidak punya harta ya, kita tidak punya pangkat, kedudukan, kita tidak punya uang, kita belum bisa tentang keilmuan, sabar dulu di situ. Terus berusaha semaksimal mungkin. Nah itu di dalam hadis kata beliau, wa fis sunnatin nabawiyyati amsilatun katsiratun. Banyak sekali contohnya dalam sunnah. Ya mah hanya satu saja. Intinya setiap sesuatu takdir yang menurut kita tidak baik, husnuzon kepada Allah, Allah akan gantikan. Allah akan gantikan yang terbaik. Termasuk dalam sakitnya, banyak hadisnya. Orang yang diuji dengan bola matanya sampai-sampai dia tidak bisa melihat, tetapi dia bersabar, apa jaminannya? Surga. Dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari, idzabtalaitu 'abdi, apabila aku uji hambaku bihabibataihi, dengan kedua yang dia cintai. Habibah itu cinta ya. Yang dia cintai nu dimaksa dia tah dua bola mata. Apabila Allah uji dengan dua bola matanya, apakah tidak melihat atau melihat tapi rabun, mun bahasa orang non katarak, atau memang betul-betul tidak bisa melihat. Atau kalau kita standar biasanya min plus silinder dan sebagainya, fasobaro, tapi dia bersabar, maka kata Allah dalam hadis qudsi, awadtuhu minhumal jannata, aku gantikan dia dengan surga. Oh, awalnya kan ketidaknyamanan, tidak bisa melihat di dunia, tapi nanti di akhirat. Itu namanya hiji teh, seolah-olah buruk tapi jadi kebaikan. Contoh di sini tidak dijelaskan, kebaikan justru akan membawa kesengsaraan. Bukan kebaikan. Ya kebaikannya wa'asa an tuhibbu, sesuatu yang kita cintai justru bisa menyengsarakan kita. Nah, iya betul dibahas di dia, tapi secara pemikiran kita bisa saja. Yang sering dalam Quran disebut mutrafin. Mutrafin itu wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mutrafin itu orang yang bergelimang harta, banyak harta, tetapi di akhirat dia celaka. Qarun sama, bergelimang harta tapi di akhirat celaka. Sebagai contoh-contoh yang ini mah gampangnya lihat para penentang Nabi dan Rasul. Kalau ingin menjelaskan tentang wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kalau kisah ini semuanya berbicara tentang ketidaknyamanan hidup. Termasuk tadi ya,
Ummu Salamah. Terakhir di sini nomor 6 apa tuh? Fil waqi itu dalam realita kehidupan. Tadi makan kisah-kisahnya di kisah Quran, kisah sunnah itu zaman dulu. Sekarang fil waqi dalam realita kehidupan kita, qasasun katsiratun jiddan, banyak sekali. Saya ingin menjelaskan secara ringkas seseorang mau naik pesawat ke bandara, qadarullah singkat cerita, dengan berbagai alasan akhirnya dia tidak bisa masuk, mungkin ketiduran, mungkin apa dan sebagainya. Pesawat terbang, kan tidak suka. Ketika pesawat itu diumumkan, hatta u'lina an suquti tilka ta'irah. Ketika dia merasa kecewa karena merasa tidak bisa naik pesawat itu, diumumkan saat itu juga bahwa pesawat itu jatuh. Pesawat itu jatuh. Yang tadinya dia tidak suka, bersyukur kepada Allah. Apapun kehidupan kita, jangan pernah kita, sekali lagi, suuzon. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Banyaklah wa ayyatawakkala 'ala Allah, banyak bertawakul kepada Allah. Ya, 'alal mar'i an yas'a ilal khair. Bagi seorang itu mesti berusaha yang baik. Kenapa? Karena Allah yang akan memberikan semuanya. Jangan sampai terbalik ya dalam kaidah hidup itu. Kita bergelimang harta seolah-olah Allah sedang memuliakan, atau sebaliknya, kalau di bawah sedang menghinakan. Jangan sampai keluar pernyataan di dalam juz amma itu, wa ammal insan fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jangan seperti itu. Atau ayat berikut di situ, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jangan seperti itu. Mulia tidaknya seseorang bukan karena bergelimang harta. Justru mulia seseorang ketika dia diberikan kenikmatan yang luar biasa, harta, tahta dan sebagainya, dia bersyukur kepada Allah. Nah, ini yang baik. Atau sebaliknya ketika dia diuji dengan ketidaknyamanan hidup, dia bersabar. Wal yatadzakkar anna min lutfillahi bi ibadihi annahu yuqaddiru alaihim anwa'al masaib wa durubal mihan wal ibtila bil amri wan nahyi syaqi rahmatan bihim wa lutfan wa sauqan ila kamalihim wa kamali na'imihim. Kata beliau di dalam tafsir Asmaul Husna Syekh As-Sa'di. Jadi kelemah lembutan Allah terhadap hambanya, bahwasanya Allah menakdirkan kepada kita ya mereka bahasanya kepada kita saja. Allah menakdirkan kepada kita berbagai macam musibah, ujian-ujian, bala bencana, dengan cara Allah memberikan perintah untuk bersabar, larangan untuk kita tidak bersabar. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Rahmatan walutfan, rasa kasih sayang dan kelemah lembutan Allah. Makanya di sini harus kita jadikan sebagai ibrohnya, sebagai ibroh. Ada kata-kata bijak 4 di sini. Ya didinya ente kata ini dinya. Ayat mufakkirah, kata-kata bijak. Ikhtiyarullahi laka khairun min ikhtiyarika li nafsika. Pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihanmu sendiri. Menunjukkan apa? Semuanya harus atas pilihan Allah dalam kehidupan kita. Idza ta'ammalta hadainil ismaini min asma'illah itma'anna qalbaka lil aqdar. Kalau Anda berpikir, bertafakur tentang nama Allah yang mulia ini, yang agung ini, maka qalbumu akan tumanina terhadap takdir yang Allah berikan. Apakah itu? Al-Alimul Hakim. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana dan sebagainya. Jadi begitulah hadirin wa iman, kaidah yang kedua ya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa
khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kita benci semoga saja menjadi kebaikan. Tapi sebaliknya, apa yang kalian cintai belum tentu menjadi kebaikan kalian. Kata kuncinya kita mesti iman terhadap qada dan qadar, beriman terhadap takdir. Demikian kaidah tsaniyah, kaidah yang kedua di dalam kitab Qawaid Qur'aniyah karya Al-Ustadz Dr. Umar Syekh Al-Muqbil. Beliau menjelaskan sekitar 50 kaidah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kaidah yang ketiga, yaitu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 237, wala tansawul fadla bainakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.